ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala, limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, yang di luar boleh masuk. Kembali kita melanjutkan kajian dan pembahasan kita bersama kitab Ad-Da' wa Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita tentang tauhid dan kesyirikan. Telah berlalu kepada kita tentang tujuan Allah menciptakan manusia, tujuan Allah menciptakan makhluknya tidak lain hanya untuk mentauhidkannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala, mematuhi dan mentaatinya, agar manusia seluruhnya seruannya hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan contoh-contoh kesyirikan yang terjadi baik di masa lalu ataupun masa sekarang, yaitu beliau katakan al-wasaitu wasyufa'a bisababin sakhtur rabbi wa ghadab. Beliau katakan al-wasait, yaitu jamak dari kata wasitah, itu adalah perantara-perantara, wasyafa'a, dan para pemberi syafaat adalah sebab kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada permasalahan. Syekh mengatakan orang-orang musyrikun yang jatuh kepada kesyirikan, mereka bukanlah niatnya untuk merendahkan Allah Subhanahu wa taala, namun niat yang mereka niatkan adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, maka tidak sepantasnya kita mendatangi Allah Subhanahu wa taala secara langsung, kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara, tanpa ada yang menjadi media, perantara dan pemberi syafaat. Seperti halnya keadaan seorang raja. Kalau sekiranya rakyatnya ingin bertemu dengan raja tersebut, tidak mungkin dia langsung bertemu dengan raja tersebut. Ini syubhat yang ada pada orang-orang Quraisy atau orang-orang yang jatuh dalam kesyirikan dalam wasilah, menjadikan sesuatu perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk berdoa kepadanya langsung, tidak butuh perantara. Ud'uni astajib lakum. Minta langsung kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Namun mereka menyangka bahwasanya kita ini manusia, banyak salah. Kita ini manusia kotor,
banyak dosa, bergelimang dengan dosa dan kesalahan, maka tidak pantas bagi kita untuk langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya seseorang apabila ingin bertemu dengan sang presiden, dengan sang raja, maka dia butuh mendengar perantara. Dengan perantara itu akan menjadi lebih mudah. Ini alasan mereka. Niat mereka bukan untuk menghinakan Allah. Niat mereka bukan untuk menduakan Allah. Tapi ingat, tidak semua niat yang baik menjadi baik. Tidak semua niat yang baik menjadi baik. Walaupun dia datangkan dalil innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung pada niatnya. Harusnya ketika dia niat baik, amalnya harus baik, sehingga wasilah yang menghantarkannya juga baik. Apabila dia niatkan baik, kemudian amal yang dia buat tidak baik, maka menjadi tidak baik walaupun niatnya baik. Sebagai contoh, itu para koruptor, kalau mereka mencuri uang rakyat, niatnya untuk haji, untuk umroh, baik nggak niatnya? Baik. Niatnya untuk haji, untuk umroh, boleh nggak? Enggak. Ini namanya madhabnya Robin Hood. Madhabnya siapa? Robin Hood. Atau madhabnya Bang Pitung. Masih ingat Bang Pitung? Hah? Nggak boleh cuma. Nggak boleh demikian. Niat baik tidak menghalalkan segala sesuatu kecuali dengan cara yang baik. Jamaah sekalian, oleh karena itu, ketika orang-orang jatuh pada kesyirikan ini, mereka memiliki niat yang agung, yang mulia. Mereka tidak ingin mempersekutukan Allah dengan alasan kami ini kotor, kami ini banyak dosa, kami ini banyak maksiat. Maka dari itu kami butuh wasilah, penghantar, butuh pemberi syafaat agar kami bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya seorang ingin bertemu dengan seorang raja. Maka beliau mengatakan di sini, kahalil muluk, seperti keadaan seorang raja. Fal musyrik lam yaqsidil ihanata bijanibir rububiyah. Itu orang-orang musyrik, mereka tidak meniatkan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qasada ta'zimahu. Tapi yang dia niatkan adalah ingin membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka kasih argumen, bahkan mereka kasih alasan. Dia berkata, innama a'budu hadhil wasaita lituqarribani ilaihi wa tudallani wa tudkhiluni alaihi. Tidak lain, kami menyembah kepada perantara-perantara ini agar bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah, menunjukkan kami kepada Allah, dan menyampaikan kami kepada Allah. Fahuwal maksud. Yang kami tujukan bukan sesembahan yang itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil perantara dari wali fulan, wali fulan. Dia mengambil perantara dari makhluk fulan, makhluk fulani, untuk bisa sampai kepada Allah. Yang dia tuju makhluk itu atau Allah? Allah. Yang dia tuju Allah katanya. Subhanallah. Tapi yang demikian ini menyelisihi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Yang pertama, Allah perintahkan kita untuk minta langsung kepadanya. Yang kedua, Allah nggak sama dengan makhluknya. Kalau dia samakan dengan kerajaan manusia, kerajaan Allah ada sebelum segala sesuatu kerajaan ada. Allah telah memiliki kekuasaan itu, dan kekuasaan itu tidak akan pernah berakhir dengan berakhirnya dunia. Sedangkan kerajaan manusia, dia berjangka waktu, habis dia, kerajaannya terbatas. Kemudian kerajaan manusia hanya di lingkup bagiannya saja. Allah Subhanahu wa taala menjadi maharaja, di mana? Di langit dan di bumi, di dunia dan di akhirat. Tidak akan sama kerajaan Allah dengan kerajaan makhluknya. Kalau kita melakukan kesalahan kepada manusia 1000 kali, maka belum tentu kita minta maaf sekali langsung dimaafkan. Tetapi kalau kita memiliki kesalahan kepada Allah 50 tahun berbuat salah, 1 hari bertaubat, maka Allah terima semua taubatnya.
nggak sama kedudukan tersebut. Oleh karena itu ketika mereka menjadikan wasilah-wasilah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, wasilah-wasilah dan pemberi syafaat tersebut tidak lain adalah sebab kemurkaan Allah dan sebab kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya Syekh mengatakan falima kana hadzal qadru mujiban li sukhatihi wa ghadabihi tabaraka wa taala. Lantas mengapa hal yang demikian menjadi sebab yang mewajibkan datangnya kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Wa mukhallidan finnar, bahkan hal yang demikian tersebut menjadi sebab bagi diri orang tersebut masuk ke dalam neraka kekal abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka menjadikan wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang diibadahi. Yang demikian pernah dilakukan oleh orang-orang kafir di masa itu. Di dalam surah Az-Zumar ayat 3 Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Mereka alasannya sama. Orang kafir zaman dahulu dengan orang kafir zaman sekarang alasannya sama. Mereka katakan, Allah berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya," dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai perantara-perantara. Mereka berkata, "Ma na'buduhum," kami enggak menyembah mereka. Padahal mereka membahasakan bahasa ibadah. Kami tidak beribadah kepada mereka. Illa liqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niat yang tulus, niat yang baik, tapi caranya tidak baik. Kalau orang berkata itu dia ingin kebaikan tapi dia tidak sampai. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Kam min muridin lil khair lam yusib," berapa banyak manusia menginginkan kebaikan dan dia tidak mencapai kepada kebaikan tersebut, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Caranya salah. Cara yang dia lakukan salah. Seharusnya dia langsung kepada Allah tanpa menjadikan makhluk sebagai perantara. Oleh karena itu, di sini Syekh mengatakan wa waqa'at mas'alatun, dan ada sebuah permasalahan, wahia, yaitu annal musyrika, bahwasanya seorang yang musyrik innama qasduhu ta'dhimu janibir rabbi ta'ala, bahwasanya niat yang dia lakukan adalah ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu li'azamatihi la yanbaghi dukhulu alaihi, bahwasanya keagungan Allah tidak sepantasnya seseorang langsung menuju kepadanya illa bil wasaid wasyufa'a, kecuali dengan adanya perantara dan pemberi syafaat. Kahalil muluk, seperti keadaan para raja. Mereka menyamakan Allah dengan raja, padahal Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, dan dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya teman-teman sekalian, ketahuilah di dalam ilmu akidah tidak ada kias bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi zat Allah tidak bisa dikiaskan. Allah nggak bisa dikiaskan dengan apapun. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Oleh karena itu, dalam ilmu usul, kias itu boleh dilakukan kalau ada sisi kesamaan. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu apapun yang sama dengannya. Sehingga kias ini kias batil. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kias yang dibolehkan adalah kiasul aula, kias yang lebih utama. Kalau sekiranya seorang memiliki seorang kepada manusia yang berbuat baik kepada dia, yang membantu, yang menolong kepada dia, dia banyak berkorban kepadanya, kemudian dia memberikan balasan yang baik, bagaimana dengan Allah yang telah ciptakannya, memberikan rezeki, memberikan nafas, memberikan dan seterusnya? Tentu dia harusnya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian dikatakan qiyasul aula. Yang ini boleh, tapi yang tadi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena Allah laisa kamitslihi syai',
tidak ada sesuatu apapun yang sama dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mereka juga berkata, alasan mereka, fal musyriku lam yaqsudil ihanata bijanibir rububiyah. Itu orang-orang musyrik, mereka tidak memaksudkan untuk menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama qasada ta'dhimahu. Tapi yang dia inginkan adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik tidak membenarkan amalan mereka karena caranya yang salah. Wa qala, mereka berargumen, innama a'budu hadhil wasaita lituqarribani ilaihi wa tadullani wa tudkhilani alaihi. Sesungguhnya tidak lain kami menyembah kepada perantara-perantara ini agar perantara-perantara ini bisa mendekatkan kami dan menunjukkan kami dan menyampaikan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal maksud, Allah yang menjadi tujuan kami. Datang kepada kuburan para wali, datang kepada pepohonan, kepada laut dan lain sebagainya. Yang dia datangi itu sebagai perantara, yang dia tuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata, kami enggak menyembah kepada fulani, kami tidak meminta kepada fulani, kami minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapan mereka ini persis seperti ucapan kesyirikan zaman dahulu. Seperti apa yang Allah katakan dalam surah Az-Zumar, Allah katakan walladzina takhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah katakan tentang mereka, mereka berkata ma na'buduhum, kami enggak menyembah mereka ini kecuali mereka ini sebagai perantara untuk kami agar kami bisa dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Niatnya tulus, ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya tak betul. Caranya tak betul. Sehingga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala katakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan menghukum mereka, menghakimi mereka terhadap apa yang mereka berselisih padanya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah menceritakan tentang mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi siapa manusia yang kadzib, dusta, kafar, dan dia melakukan perbuatan kufur. Itu perbuatan kekufuran, tidak dibolehkan seseorang menjadikan kekuburan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kita pelajari di dalam kitab Nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, di dalam kitab beliau tersebut, di antaranya adalah man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah sebagai apa? Wasa'id, perantara. Menjadikan antara dirinya sebagai perantara, yad'uhum, dan dia meminta kepada perantara-perantara tersebut, wa yas'aluhum, dan dia juga berdoa kepada perantara-perantara tersebut, asy-syafa'ah, meminta untuk diberikan syafaat, wa yatawakkalu alaihim, dan mereka bertawakal kepada perantara-perantara itu. Akhirnya mereka tidak menuju kepada Allah, tapi menuju kepada perantara itu. Ingat jemaah, kesyirikan pertama kali di muka bumi ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ketika orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam mereka telah meninggal dunia, maka syaitan membisikkan kepada manusia untuk mengenang orang-orang soleh tersebut. Maka di antara mereka ada yang berbuat untuk membangun kuburannya. Kemudian setelah itu membangun patung-patung orang soleh tersebut. Setelah patung-patung orang soleh tersebut, mereka duduk di sekitar patung orang soleh tersebut. Sampai datang generasi berikutnya, sampai dilupakan ilmu. Lantas datanglah syaitan membisikkan kepada mereka bahwasanya orang-orang tua mereka dahulu meminta kepada patung fulani. Kalau minta rezeki kepada fulani, minta jodoh kepada fulani, minta keturunan kepada fulani. Akhirnya menjadikan patung-patung berhala itu menjadi perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya disembah, diibadahi. Demikian yang terjadi pada masa sekarang.
persis yang dibuat oleh manusia di masa sekarang, menjadikan perantara-perantara tersebut sesembahan selain daripada Allah, walaupun dia tidak mengatakan saya menyembah kepadanya, walaupun dia katakan saya tidak bertujuan untuknya tapi untuk Allah, tapi dia telah menjadikan wasilah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah, akan ada syubhat yang muncul dari mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mencarilah kalian untuk kepada Allah wasilah. Carilah wasilah agar kalian, carilah wasilah antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawabannya? Jawabannya, lihat pada praktek para sahabat. Lihat pada tafsir yang ditafsirkan oleh para sahabat. Ayat ini ditafsirkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah maksudnya adalah at-ta'at, ketaatan, bukan menjadikan makhluk menjadi wasilah antara dirinya dengan Allah, tetapi menjadikan ketaatan wasilah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak satupun sahabat Nabi sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengadukan permasalahan mereka di hadapan kuburan Rasulullah SAW. Tidak pernah terjadi pertikaian antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, terjadi konflik antara satu dengan yang lain, yang semua mereka Allah ridhoi, semua mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pertikaian itu terjadi di antara kalangan sahabat. Ahli sunnah wal jamaah menahan lisannya antara pertikaian yang terjadi antara sahabat. Keyakinan ahli sunnah, para sahabat seluruhnya udul, mereka ahli surga, sebagaimana Allah katakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha. Allah katakan tentang mereka, orang-orang terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, Allah ridha kepada mereka. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jamaah sekalian, mereka pun pernah terjadi pertikaian dalam kehidupannya, tapi mereka tidak satu pun datang ke kuburan Rasul untuk meminta solusi. Kenapa demikian? Karena Rasul SAW sepeninggalannya tidak lagi bisa memberikan solusi kepada umatnya setelah meninggal. Yang disisakan adalah wahyu. Sebagaimana Nabi SAW katakan, taraktukum amrain, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kalian mau berpegang teguh dengan dua perkara itu, kalian niscaya tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, sunnah Rasul SAW. Dan sunnah Rasul telah dijelaskan dengan gamblang. Nabi SAW mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha ma yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas petunjuk yang terang, yang putih. Ma taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. La yazighu anha illa halik, tidak ada seorang pun yang melenceng dari petunjuk itu kecuali pasti dia akan binasa. Allah menceritakan tentang mereka di dalam firman-Nya, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya dan tidak ikut jalan orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, nuwallihi ma tawalla, kami akan lencengkan dia. Kemana dia melenceng? Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu tempat paling buruk ketika dia kembali nanti. Jamaah sekalian, lihat ketika Umar ibn Khattab
Di musim paceklik beliau menjadi seorang khalifah. Beliau mengatakan kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah, dahulu ketika nabimu masih hidup, kita itu selalu jadikan nabimu perantara antara diri kami denganmu ya Allah. Kami selalu meminta kepada nabimu agar dia meminta kepadamu ya Allah. Namun sekarang nabimu telah tiada. Yang tersisa hanya paman nabimu, Abbas. Maka dengannya, wahai Abbas, mintalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Abbas pun mengangkat tangan dan Abbas pun berdoa untuk umat di masa itu, dan Allah turunkan hujan untuk kaum muslimin. Mereka nggak datang ke kuburan Nabi, dijadikan sebagai wasilah, sebagai perantara. Tentu jamaah sekalian, tidak ada manusia yang paling mulia di muka bumi ini dibandingkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, sepenghujung wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sampaikan kepada umat ini, di antara wasiat Nabi SAW sebelum beliau meninggal, beliau katakan tentang manusia-manusia yang mereka nantinya akan menyimpang dan tersesat. Kata Nabi SAW, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Semoga Allah laknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Nggak boleh jemaah sekalian menjadikan perantara, walaupun niatnya baik. Walaupun niatnya baik. Ayat yang tadi kita sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 35, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah untuk mendekatkan diri kalian kepada Allah wasilah. Wasilah yang diinginkan di sini adalah ta'at wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketaatan-ketaatan dan perintah yang ma'ruf dan untuk meninggalkan yang munkar. Oleh karena itu, semakin orang taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah. Semakin orang menjadikan makhluk sebagai perantara antara dirinya dengan Allah, maka dia semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang perintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Minta kalian kepadaku, aku akan langsung jawab permohonan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam surah Al-Isra ayat 57. Allah katakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzaba. Itu orang-orang yang disembah, yang dijadikan wasilah. Mereka sendiri pun berharap kepada Allah agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri mencari wasilah agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Apa itu wasilah yang mereka buat? Orang-orang yang diibadahi itu menjadikan ketaatan sebagai wasilah. Namun sayangnya manusia menjadikan berhala-berhala, menjadikan patung-patung, menjadikan kuburan-kuburan, menjadikan para wali sebagai wasilah antara diri mereka dengan Allah. Maka disitulah jatuh dalam kesyirikan. Oleh karena itu, ketika jatuh dalam kesyirikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka. Allah marah kepada mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan mereka ke dalam neraka Jahannam, di dalam neraka apabila dia mati di atas kesyirikannya. Allah katakan dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah mengatakan innalladzina kafaru, ayat 6, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang yang musyrik menjadikan sesuatu wasilah antara dirinya dengan Allah. Fi nari jahannam, dia akan berada di dalam neraka Jahannam, khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah keluar apabila dia mati di atas kesyirikannya. Kemudian wa mujiban lisafiki dima'i ashabihi, orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, ya, meskilah mereka menjadi halal darahnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya untuk memerangi orang-orang musyrikun. Ya ayyuhan nabi jahidil kufar wal musyrikin. Wahai nabi, perangi itu orang-orang kafir dan perangi juga orang-orang musyrik. Perintah untuk memerangi mereka berarti halal darah mereka.
Nabi juga mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Aku diperintahkan kepada Allah agar aku memerangi mereka, manusia-manusia yang tidak bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, sampai mereka bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau mereka sudah ucapkan kalimat tersebut, maka terjagalah harta dan darah mereka, kemudian hisab mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau mereka diperintahkan untuk diperangi, berarti halal hartanya, berarti halal darahnya, berarti nyawanya juga halal. Tentu jamaah sekalian, yang demikian terjadi di medan jihad, ya. Bukan sekarang seperti ini, tidak. Bukan asal brutalan, tidak. Tentu demikian di atas medan jihad yang resmi, yang dipimpin oleh seorang amir, pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin. Jihad, apakah jihad ekspansi ataukah jihad untuk membela kaum muslimin? Zaman dahulu kaum muslimin dari kalangan para sahabat, mereka melakukan jihad ekspansi dari satu negeri ke negeri yang lain sampai seluruhnya menjadi Islam. Jamaah sekalian, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, sepertiga dunia Islam di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, sepertiga dunia masuk ke dalam Islam karena jihad ekspansi yang dilakukan oleh Umar. Tapi zaman sekarang sudah lemah Islam. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan. Kata Nabi SAW, apabila kalian sudah sibuk dengan cara jual beli riba, jual beli kalian sudah dengan cara yang riba, wa raditum bizara', kalian sibuk dengan tanaman-tanaman kalian, wa akhadtum atnabal baqar, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan timpakan kehinaan untuk kalian, dan kehinaan tersebut tidak pernah Allah cabut sampai kalian mau kembali ke agama kalian, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Nabi SAW mengatakan, yushaku an tada'a alaikumul umam, hampir-hampir kalian dikeroyok oleh banyak dari kalangan umat-umat. Ka rajulin yakulu ala qas'atiha, seperti seseorang yang mereka makan di atas nampannya. Mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya. Kalau mereka lapar, mereka akan mengganyang. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah dikarenakan jumlah kami terlalu sedikit di masa itu sehingga kami dikeroyok? Yang namanya dikeroyok itu yang sedikit melawan yang banyak. Tapi kata Nabi SAW, la bal antumul kathir. Kata Nabi, tidak, jumlah kalian lebih banyak daripada kaum musyrikin, daripada orang-orang kafir. Walakinnakum kathirun kagudha'is sayl. Tetapi jumlah kalian yang banyak seperti buih yang terombang-ambing di pinggir lautan. Lemah. Kondisi kita sekarang, umat Islam di dunia ini, jemaah, umat Islam di dunia ini 1/8 atau lebih umat Islam di dunia ini. Di negeri kita ini, jemaah, umat Islam terbanyak. Tapi apa? Terombang-ambing, lemah. Karena apa? Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang sibuk dengan urusan jual beli ribanya, hutang piutang ribanya. Ada yang sibuk dengan tanaman-tanamannya, dengan hewan ternaknya, sibuk dengan urusan dunianya. Mereka tinggalkan jihad. Minimal jihad
mempelajari agama Allah. Kata Nabi SAW, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali ke agama kalian. Ini jemaah sekalian. Baik jemaah, di sini beliau mengatakan wastabahati harimihim wa amwalihim, bahkan menjadi halal wanita-wanita mereka atau kehormatan mereka dan harta mereka. Karena kalau di medan perang, harta yang terjadi di medan perang menjadi harta rampasan perang. Kalau orang yang tertangkap menjadi tawanan perang, bisa dijual. Apakah dia dijual ataukah nanti diperbudak menjadi hamba sahaya? Tentu demikian. Ada aturan-aturan dalam medan jihad. Tentu yang mengatur ini adalah kepala negara kita. Kepala negara yang dibaiat oleh kaum muslimin. Siapa dia? Saat ini kepala negara kita RI 1. Kita wajib taat kepada pemimpin kita, RI 1. Banyak kesalahan Ustaz, iya. Manusia akan ada kesalahan, tapi kebaikannya juga banyak. Selama aturan Islam masih ditegakkan di negeri ini, ya, rukun Islam semua ditegakkan jemaah. Orang mau masuk Islam difasilitasi, orang yang mau haji difasilitasi, orang mau sholat difasilitasi, puasa mau menentukan tanggalnya difasilitasi. Itu berarti pemimpin kita Islam, negeri kita Islam, maka wajib kita ikut dan patuh kepada pemimpin kita. Kalau pemimpin kita RI 1 berkata, besok kaum muslimin di negeri ini jihad, ekspansi ke negeri fulani, maka bagi laki-laki yang mampu, maka wajib bagi dia berangkat. Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath, nggak ada lagi hijrah setelah dibukanya negeri Mekah. Walakin jihadun wa niyah, akan tetapi yang tersisa hanyalah jihad dan niat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa idastunfirtun farfiru. Kata Nabi, kalau kalian diminta untuk jihad, berangkat jihad. Ini jihad wajib jemaah. Kalau diminta sama RI 1. Dan negeri ini pemimpinnya cuma satu. Makanya baiat-baiat yang ada itu, kata Nabi SAW, kalau ada satu baiat di bawah baiat pemimpin yang lain, maka sesungguhnya baiat yang kedua penggal kepalanya. Berat cuma, nggak boleh. Ada pemimpin di atas pemimpin yang lain, tidak boleh. Berarti dia membangun negara di dalam negara, tidak dibenarkan. Oleh karenanya jemaah sekalian, ini akidah yang mesti ditanamkan oleh seorang mukmin. Dan ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apakah kesyirikan itu dilarang oleh fitrah ataukah oleh syariat? Pembahasannya di pertemuan akan datang. Billahi taufik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.